Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Forum Literasi Intelektual Peradaban. Di playlist kita hari ini tema kajian buku pilihan, yaitu di Kabuli ya, edisi yang sudah ke-6. Nah, bagi teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali ya kegiatan kita untuk membahas satu buku yang edisi pertama untuk Kabuli ya. Session pertama di Kabuli ini adalah buku Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah juga di samping saya sudah ditemani oleh pengasuh narasumber kita yang sudah hampir hampir satu bulan lebih kita sudah melakukan diskusi santai nih Ustaz ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Ustaz diberi kesehatan dan kebaikan terus ya, mudah-mudahan dan menemani kita lah. Amin. Nah, sebelumnya Ustaz, kita kan mungkin sedikit review dua edisi sebelumnya nih Ustaz, karena mungkin ini sangat berhubungan dengan kegiatan hari ini lah. Di dua pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang bagaimana manajemen administrasi Rasulullah dalam dakwah beliau di Makkah, dan artinya sebelum hijrah Rasulullah itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga kita sudah membahas juga pembahasan tentang bagaimana Rasulullah memanajemen dakwah beliau di setelah pasca hijrah ya. Dan ini juga sangat menarik sekali pertemuan kemarin itu, bahwasanya Rasulullah membangun masjid dan jadi masjid sebagai tempat pusat kegiatan beliau dalam berbagai aktivitas ya. Betul. Nah, ini menunjukkan berarti beliau adalah seorang kepala negara Ustaz. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan tema kita hari ini Ustaz. Kita tema hari ini adalah tentang administrasi negara. Nah, administrasi negara yang Rasulullah SAW bangun selama beliau berada di Makkah dan Yathrib ya, di Madinah ya. Nah, ini yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Nah, mungkin Ustaz bisa gambarkan lah bagaimana keadministrasian yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjadikan negara daulah Islam itu bisa bertahan ya, konteksnya saat itu yang baru dibangun oleh Rasulullah, dan juga bagaimana pembagiannya supaya administrasinya berjalan dengan sangat baik ya. Pada Ustaz mungkin kita persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Beberapa waktu yang lalu itu ya, atau sesi yang lalu itu di awal-awal kita sampaikan bahwa ada perbedaan yang mencolok ya, itu antara administrasi dakwah sebelum hijrah dan sesudah hijrah itu. Jadi kalau sebelum hijrah itu lebih pada mengadministrasi sebagai sebuah jamaah atau kutlah gitu. Nah, sementara setelah hijrah itu penekanannya itu pengadministrasian administrasi dilakukan sebagai sebuah daulah, negara ya, sebuah negara. Jadi kutlah dan daulah gitu loh itu. Dan di sesi sebelumnya juga kita sampaikan bahwasanya Rasulullah membuat satu aktivitas, yaitu misalnya mempersaudarakan, membangun masjid, menata pemukiman gitu dan sebagainya. Nah, itu dalam rangka untuk mengatur membangun stabilitas di dalam negeri lah gitu. Ini. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa setelah Rasulullah di Madinah itu dakwah Islam ini kan semakin berkembang pesat gitu ya itu. Benar sekali. Tidak seperti waktu di Makkah gitu. Waktu di Makkah 13 tahun ya pengikutnya ya segitulah orangnya itu. Artinya hanya terbatas pada kalangan tertentu, kemudian skupnya juga tidak bisa keluar dari skup Makkah gitu. Tapi pada saat beliau di Madinah itu sudah
ada daulah, beliau jadi kepala negaranya gitu ya, itu maka perkembangan dakwah Islam itu semakin cepat pesat itu wilayah semakin luas gitu ya, semakin meluas sehingga pada masa Rasulullah saja gitu ya, itu luas wilayahnya itu sudah mencakup seluruh jazirah Arab gitu ya. Jazirah Arab itu sekarang itu ya kalau tidak salah itu 7 negaraan lah gitu ya yang menghuni Jazirah Arab. Jazirah Arab sekarang ya, setelah seluas itulah itu wilayah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW gitu ya. Nah tentu ini kan memerlukan pengadministrasian yang lebih lagi gitu ya, pengelolaannya pengelolaan yang lebih lagi karena sudah sangat luas sekali ini wilayahnya yaitu sudah meliputi seluruh Jazirah Arab itu. Nah Rasulullah SAW sendirilah yang kemudian memegang gitu kepemimpinan umumnya gitu ya jadi baik dalam urusan yang disebut sebagai urusan agama maupun urusan dunia gitu ya. Jadi beliaulah yang memegang kepemimpinan itu. Jadi kekuasaan administrasinya itu juga beliau yang menentukan tujuan dan perencanaannya Jadi seperti itu. Nah nanti dalam bab ini sudah masuk bab keberapa ya itu 3 atau 4 ya lupa saya itu. Ini diatur sebenarnya administrasi dalam berbagai macam lah gitu ya yaitu ada administrasi dalam negeri. Dalam negeri itu kan karena Jazirah Arab merupakan menjadi satu wilayah sudah gitu ya, maka itu dianggap dalam negeri gitu. Dan bagaimana pembagian wilayah itu loh itu. Nah, kemudian juga ada administrasi dalam hal keagamaan gitu ya. Administrasi dalam hal keuangan juga ada itu dilakukan Rasulullah, dan administrasi dalam diplomasi umum gitu ya jadi diplomasi luar negeri itu hubungan luar negeri ya. Iya betul. Nanti di dalam ini pengadministrasian itu Rasulullah juga seringkali dibantu oleh para sahabat-sahabatnya jadi seperti itulah itu. Dan pada dasarnya nanti pada intinya wilayah-wilayah yang luas itu dipecah-pecah gitu ya. Dipecah-pecah menjadi satu wilayah yang kecil gitu loh itu yang dipimpin oleh seorang wali gitu. Berarti beliau jadi nanti wilayah itu beliau sebagai kepala negara di beberapa wilayah itu kemudian beliau amanahi beberapa sahabat menjadi wali gitu ya. Mungkin bisa contohkan kira-kira wali di kondisinya saat itulah. Misalnya itu pada saat Fathu Makkah itu. Ini setelah pembebasan kota Makkah itu sekitar tahun ke-8 Hijriah gitu ya, tahun 8 Hijriah itu. Nah, di sana beliau misalnya mengangkat di sini disebutkan beliau mengangkat Ustadz bin Usaid gitu ya. Jadi kota Makkah itu adalah satu kesatuan administrasi tersendiri itu. Nah, jadi dia ada satu kesatuan tersendiri ya, dijadikan kalau sekarang mungkin jadi provinsi bagian jadi wilayah administratif gitu. Nah, jadi di Makkah itu dia menjadi satu daerah administrasi tertentu gitu. Tidak Madinah sebagai ibu kota negaranya, dan kemudian Makkah menjadi mendapatkan posisi yang juga penting juga setelah Madinah itu. Nah, apalagi di Makkah kan terdapat syiar-syiar agung Islam gitu ya, yaitu misalnya haji setiap tahun gitu ya, dan seterusnya itu. Nah, di Makkah ini Rasulullah di sini disebutkan Rasulullah mengangkat Utab bin Usaid bin Abi Al-As gitu sebagai wali di sana. Wali itu setingkat gubernur lah gitu ya. Kalau kita analogikan sekarang mungkin setingkat gubernur ya. Dianalogikan dengan struktur kepemerintahan gitu ya. Dalam konteks sekarang itu setingkat gubernur gitu. Jadi wali di sana itu.
Ini. Nah, sementara Nabi juga pernah mengangkat Mu'adz bin Jabal di Makkah gitu untuk mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum Islam di sana itu. Jadi memang ada kalau ini dikompromikan gitu ya, jadi dikompromikan antara dua riwayat atau pernyataan ini, dia maka sebenarnya bisa saja diambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah mengangkat Utbah bin Usaid sebagai wali di Makkah gitu ya, sementara Mu'adz bin Jabal sebagai pengajar Quran dan hukum-hukum Islam di sana itulah itu. Nah, kenapa demikian gitu? Karena Utbah bin Usaid itu baru masuk Islam pasca Fathu Makkah gitulah. Gitu. Maka artinya kan dia belum memiliki pemahaman keislaman yang cukup banyak gitu ya itu. Maka didampingi dengan Mu'adz bin Jabal gitu. Nah, ini misalnya seperti itu, atau misalnya di daerah lain misalnya Taif misalnya itu ya. Taif gitu. Jadi setelah Taif ini masuk bergabung ke dalam naungan Daulah Islam pada tahun 9 Hijriah gitu ya, gitu. Maka dia juga menjadi satu kesatuan administrasi tertentu gitu loh itu. Jadi dibagi lagi oleh Nabi itu. Nah, beliau angkat di sana Utsman bin Abi Al-As gitu. Nah, ini disebutkan di sini gitu ya itu. Yaitu sebagai wali di sana. Padahal usianya Utsman bin Abi Al-As ini masih belia itu. Belia itu berarti masih muda itu. Muda sekali gitu ya. Iya. Nah, jadi kenapa satu alasan yang disampaikan gitu ya oleh Sayyidina Abu Bakar gitu ya, yaitu Sayyidina Abu Bakar pernah menyampaikan satu alasan, wahai Rasulullah, aku melihat pemuda ini yaitu Mus'ab bin Abi Al-As tadi itu adalah yang paling semangat memahami Islam dan mempelajari Al-Quran gitu. Nah, maka dia dipilih oleh Rasul gitu ya untuk menjadi wali di Taif gitu ya. Jadi memang Rasulullah itu mengangkat seseorang itu tidak melihat usia gitu ya, tetapi yang dilihat beliau adalah kapabelnya, kemampuannya gitu ya. Apakah dia memang mampu untuk itu atau tidak gitu ya itu. Nah, lalu Rasulullah kemudian memberikan pelajaran administrasi dasar lah kepada si Utsman bin Abi Al-As itu ya. Ini jadi beliau bersabda, wahai Utsman, sederhanakanlah sholatmu gitu. Ukurlah orang-orang itu dengan yang paling lemah, sebab di tengah-tengah mereka ada orang lanjut usia, anak-anak, orang lemah, dan orang-orang yang memiliki kepentingan gitu. Nah, kalau menurut penulis buku ini disampaikan bahwa teks hadis ini memberikan pengertian bahwa tugas administrasi yang paling penting bagi Utsman adalah mendirikan sholat, dan harus diketahui secara tepat bagaimana sikap jamaah terhadap dia itu. Jadi dengan sholat itu kan bisa diketahui nanti sikapnya, karena nah ini orangnya muda sekali gitu ya. Misalnya juga negeri Yaman misalnya. Yaman pada saat dia masuk ke dalam kekuasaan Islam gitu. Nah, sebelumnya Yaman ini berada di bawah kekuasaan Persia gitu ya. Jadi dipimpin oleh Bazan bin Sasan gitu. Nah, ini orang Persia, pemimpinnya Persia itu. Ini. Nah, lalu kemudian setelah masuk Islam, wilayahnya bergabung ke dalam naungan Islam, maka Nabi pun kemudian Rasulullah mengangkat Bazan bin Sasan ini sebagai pemimpin di sana itu. Jadi dia Bazan bin Sasan ini adalah pemimpin atau pemimpin pada saat Yaman sebelum Islam gitu. Kemudian diangkat lagi. Kemudian ketika masuk Islam dan bergabung wilayahnya masuk dalam naungan Islam gitu, maka Bazan bin Sasan kemudian diangkat lagi menjadi wali di sana itu. Tapi tentu disertai dengan ada yang menyertainya seperti Utbah bin Usaid tadi. Ada orang yang kemudian mendampinginya tadi. Begitu gitu. Nah, ini namanya satu jazirah Arab. Maka tentu banyak ya kota-kotanya atau wilayahnya atau provinsinya itu. Nah, tentu banyak sekali di sini disebutkan hampir lumayan banyak lah itu ya.
ada Najran gitu ya itu, kemudian ada Hadramaut dan Sodaf gitu ya itu. Ini wilayah-wilayah sendiri juga itu loh itu. Sendiri ya. Iya. Dan di situ dipimpin oleh wali yang diangkat langsung oleh Rasulullah. Diangkat oleh Rasulullah itu. Ya. Itu. Jadi begitu itu. Berarti wali itu adalah apa? Yang diangkat langsung oleh Rasulullah, tapi Rasulullah juga pasti memperhatikan gitu, kriterianya apa ya, kriteria kapabilitasnya ya tidak hanya sekedar umur gitu. Betul. Berarti ada hal yang menarik yang kemudian di ini apa? Kemudian diangkat gitu ya, Ustaz ya. Betul. Misalnya tentu Rasulullah memilih yang paling cakep, paling bertakwa, ya. Tentu beliau melihat lah yang mana yang paling ini gitu ya. Kemudian apa pemahaman dia terhadap terhadap hukum-hukum Islam juga bagus gitu ya. Kemudian juga bagaimana memegang apa mengayomi rakyat itu bisa itulah itu. Ini. Nah, itu penting. Rasulullah memang orang yang paling tahu banget ya itu karakter daripada para sahabatnya masing-masing orang itu. Luar biasa ya. Sehingga beliau bisa melakukan apa penempatan orang di posisi yang tepat gitu lah gitu ya. Karena seringkali beliau kan walaupun sahabatnya sahabat arif gitu ya, tetapi tidak diberikan untuk menjabat ini, tidak diizinkan beliau untuk diberi amanah ini gitu. Karena beliau tahu karakternya betul ya. Nah, kalau yang dipilih berarti memang yang dipandang beliau itu mampu untuk itu gitu. Di dalam administrasi dalam negeri tadi, selain wali apakah ada yang lain mungkin di dalam pengadministrasian beliau? Ada juga sebenarnya itu beberapa perangkat administrasi lainnya. Misalnya beliau selalu mengajak untuk bertukar pikiran gitu ya. Mengajak untuk berdiskusi dalam memecahkan berbagai masalah gitu kepada beberapa orang sahabatnya itu. Nah, di sini ada disebutkan ada 14 orang gitu ya yang biasa diajak beliau diskusi yang paling sering lah dia. Ada Hamzah, Ja'far, Ali, Abu Bakar, Utsman, Ibnu Mas'ud gitu ya. Salman, Ammar, Hudzaifah, Abu Dzar, Al-Miqdad, Bilal, Al-Hasan dan Al-Husain gitu. Nah, ini di dalam disebutkan gitu ya, di dalam Imam Ahmad meriwayatkan seperti itu. Itu bisa dikatakan mereka itu para mungkin pembantu struktural bisa dikatakan seperti itu. Kalau ini mirip-mirip dengan apa yang diistilahkan dalam apa pendapat kontemporer gitu ya dengan majelis syuro gitu. Nah, memang istilah majelis syuro itu memang ya ditemukan di belakangan, di masa belakangan gitu. Tetapi fungsinya itu fungsi bagaimana orang-orang yang tadi disebutkan itu selalu berada atau selalu mendampingi Rasulullah atau selalu dimintai Rasulullah pendapat gitu ya, gitu. Dalam berbagai hal gitu, maka itu fungsinya sama dengan itu gitu loh, itu. Jadi bisa dikatakan ya inilah majelis syuronya dalam kita tanda kutipin dulu karena saat itu memang tidak disebutkan sebagai majelis syuro, tetapi ini orang-orang yang paling sering untuk diajak berdiskusi dulu itu. Ini yang paling sering di situ itu. Nah, banyak hal yang didiskusikan oleh beliau bersama para sahabat-sahabat ini itu. Selain juga beliau bisa juga mengambil pendapat satu orang gitu. Tergantung permasalahan dan kondisinya. Betul. Jadi memang ini tidak tidak difiksasi, tidak ditetapkan itu harus begini gitu ya itu. Artinya kadang beliau kepada 14 orang ini gitu ya. Ke-14 itu bukan juga harus 14 yang ngumpul gitu ya. Tapi kadang-kala juga ngambil pendapat yang lain. Misalnya pada saat perang Badar untuk menentukan posisi itu kan beliau mengambil pendapat Khobab bin Al-Munzir misalnya itu. Nah, misalnya seperti itu kan gitu. Jadi
ya cuman yang paling sering itu gitu loh, itu yang paling sering tadi itu. Nah, nanti di kemudian hari ya, di kemudian hari ketika kita umat Islam mengambil ibroh bagaimana sih sebenarnya struktur daulah Islam itu ya, itu maka Majelis Syuro ini diletakkan ke dalam strukturnya. Ya. Karena ada contoh seperti ini. Oke. Jadi bisa kita ambil ibrohnya untuk kondisi yang akan datang kalau daulah Islam nanti bangkit kembali ya, untuk salah satu strukturnya itu adalah Majelis Syuro tadi ya. Sebagai contohnya tadi apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah dengan melakukan diskusi dengan beberapa sahabat tadi sebenarnya. Nah, juga kita bisa lihat ya, kalau dalam menata negara ini pasti banyak masalah ya. Pasti tidak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalahnya nih. Nah, mungkin bagaimana Rasulullah mungkin bisa memberikan gambaran sedikit tidak, Ustaz? Bagaimana strategi Rasulullah mungkin untuk kemudian bisa mengatasi berbagai masalah-masalah terutama yang di dalam negeri tadi, Ustaz? Iya. Ya tergantung masalahnya ya. Tergantung masalahnya. Memang apa ya, ada banyak hal lah gitu ya. Tentu karena dalam hal ini Rasulullah kan dibimbing oleh wahyu ya. Kita tidak bisa menafikan itu, dan memang begitu gitu. Di ayat juga disampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu kan itu. Jadi tidak ada yang keluar dari apa yang disampaikan olehnya itu adalah kecuali wahyu gitu ya. Tidak ada yang dari hawa nafsunya gitu. Nah, jadi biasanya gitu kan, biasanya ketika ada permasalahan, ada problem gitu, biasanya ayat turun menjelaskan Nah, ayat turun menjelaskan gitu. Nah, lalu kalau yang dimusyawarahkan yang mana gitu loh itu. Yang dimusyawarahkan yang mana itu. Nah, maka objek yang dimusyawarahkan itu sebenarnya ada beberapa macam gitu ya. Jadi kalau objeknya terkait dengan hukum syara, maka itu tidak dimusyawarahkan oleh Rasul. Karena sudah ketetapan dari Allah gitu ya. Ya, maka kan ya turunlah penjelasan gitu ya itu. Makanya kan banyak ayat yang menjelaskan, misalnya yas'alunaka anil fa gitu kan, yas'alunaka anil anfal gitu, yas'alunaka anil mahid gitu, dan lain sebagainya itu. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang ini misalnya gitu. Lalu ada dijawab, turun jawaban gitu ya itu. Nah, di situ kalau yang terkait dengan hukum gitu ya seperti itu, maka Rasulullah tidak pernah mendiskusikan atau memusyawarahkannya itu. Ya, artinya kalau sudah ditetapkan bahwasanya hukum khamar misalnya haram dan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimusyawarahkan lagi. Iya. Jadi cukup sudah sampai di situ itu. Makanya ketika Rasulullah meminta pendapat kepada para sahabat, biasanya sahabat juga bertanya, apakah ini perkara wahyu ataukah sesuatu yang merupakan strategi gitu loh itu. Strategi atau taktik gitu ya itu. Seperti itu. Kalau Rasul menjawab ini bagian dari taktik, bagian dari strategi, barulah kemudian para sahabat meminta pendapatnya, menyampaikan pendapatnya gitu ya. Gitu. Ya, sebagaimana Khobab bin Munzir tadi, misalnya ketika itu ya itu. Nah, ketika dia melihat, Khobab bin Munzir ini melihat posisi kaum muslimin di perang Badar itu tidak menguntungkan, dia menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini wahyu ataukah strategi atau taktik perang saja itu lah. Kata Rasulullah, ini strategi dan taktik perang saja itu loh itu. Maka beliau menyampaikan pendapatnya bahwasanya posisi ini tidak tepat, seharusnya di sana posisinya. Maka beralihlah Rasul ke sana dan mengambil pendapat itu ya. Nah, itu diinikan, dan ini bagi pada perkara-perkara yang memerlukan keahlian gitu. Memerlukan keahlian, Rasulullah mengambil pendapat yang paling ahlinya siapa dalam bidangnya, dalam bidang tersebut. Tadi dalam strategi perang, sahabat tadi ahli dalam strategi perang, dia mampu untuk seperti itu ya, maka diambil pendapatnya itu. Di situ juga tidak berlaku
suara terbanyak misalnya. Oh, iya, iya. Tidak berlaku juga. Kalau yang hukum syara tidak berlaku juga, iya. suara terbanyak gitu loh itu. Nah, tapi dalam perkara-perkara yang sifatnya teknis gitu ya, itu hukumnya tuh mubah gitu loh. Oh, iya. Gitu. Hukumnya mubah, sifatnya teknis gitu ya. Maka itu diberi peluang oleh Rasulullah gitu ya untuk mengikuti bermusyawarah dan mengikuti pendapat yang terbanyak gitu. Gitu. Jadi ya ini beberapa perkara lah. Ini biasanya dilakukan bersama majelis syuro tadi. Oh iya, gitu. Biasanya dilakukan seperti itu. Nah selain itu ada juga administrasi yang bersifat keagamaan gitu ya gitu. Misalnya pengaturan imam sholat, pengaturan muadzin gitu. Iya. Itu diatur oleh Rasul gitu. Itu jadi bagian aktivitas kenegaraan juga ternyata, administrasi kenegaraan juga gitu. Menjaga waktu sholat dan pelaksanaannya gitu ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah sakit misalnya, siapa yang gantikan, atau sedang memimpin pasukan perang keluar Madinah, siapa yang menggantikan beliau itu. Nah ini sudah ditentukan juga itu loh itu. Nah jadi ini juga menunjukkan bahwasanya permasalahan ibadah kaum muslimin tadi, masalah imam sholat tadi itu ini tidak hanya sebatas persoalan ibadah semata sebenarnya, tapi ini juga masalah persoalan politik kepemimpinan kaum muslimin juga itu. Nah, kalau terkait dengan haji misalnya, kalau haji kan sudah diurusi lah ya, diurusi yang kemarin pernah saya sampaikan di zaman dulu pra Islam itu ada rifadah, sequoia, sidana, itu kan kemudian menjadi hilang dengan sendirinya karena sudah diatur oleh daulah itu ya itu. Demikian juga misalnya pelaksanaan puasa ya, menentukan awal jadi penentuan awal akhir bulan Ramadan gitu, itu menjadi bagian daripada apa yang diatur oleh negara juga itu. Berarti di dalam konteks ini bisa kita katakan Rasulullah sangat memanajemen dengan baik, sangat baik gitu ya untuk konteksnya dalam lingkup pembagian wilayah supaya wilayah itu bisa diatur ya keadministrasiannya. Kemudian tadi berbagai konteks keagamaan pun juga beliau atur gitu ya. Nah ini sangat menarik sebenarnya ya, bahwasanya untuk kita lebih perdalam lagi. Nah mungkin sedikit waktu lagi Ustaz, mungkin bisa digambarkan lah untuk bab terakhir, bab pertemuan hari ini lah. Ada juga yang terkait dengan bidang kesekretariatan atau sekretaris lah ya itu. Perlu kita ketahui bahwasanya pada masa itu orang-orang Arab itu kan hampir-hampir tidak mengenal tulis menulis lah ya. Gitu. Jadi sangat jarang orang yang bisa menulis itu ya itu. Sehingga perlu ada sekretarisnya itu. Nah ini juga diangkat oleh Rasulullah gitu. Itu apakah termasuk yang saat Rasulullah kemudian mengirim berbagai surat ke berbagai wilayah itu berarti dikelola oleh sekretaris itu ya? Di antara yang paling terkenal itu adalah misalnya Zaid bin Thabit. Dia wafat tahun 56 Hijriah yang menjadi penulis wahyu sepanjang masa Nabi. Jadi dia yang menulis Quran, wahyu-wahyu turun ditulis gitu. Kan turunnya tidak berurutan sebagaimana yang ada di mushaf sekarang ya. Jadi nanti urutannya itu ada petunjuk tersendiri gitu. Kemudian selain Zaid ada Ubay bin Ka'ab gitu. Dia juga menjadi penulis wahyu ketika di Madinah gitu ya. Ada juga Abdullah bin Abi Asar gitu ya. Namun tidak rutin gitu ya itu. Jadi ada beberapa, ada Khalid bin Said, ada Ala bin Hadrami gitu ya itu. Dan ada beberapa lain yang menjadi sekretaris dalam urusan surat menyurat gitu. Surat keluar. Ini membayangkan apa? Surat menyurat kepada
negara-negara lain itu kan menggambarkan diplomasi yang dilakukan oleh sebuah daulah gitu lah itu. Ya, jadi cukup banyak sebenarnya di sini juga cukup banyak fakta-faktanya, nama-nama sahabat yang diangkat akan tugas tersebut. Tentu kita sulit juga menyampaikan satu semua gitu, karena kita waktu kita mungkin sudah terlalu lama juga gitu ya. Sambil lah dibaca di sini. Termasuk tapi kalau berarti di dalamnya juga pasti kata dan udah singgung tadi diplomasi tadi ya, berarti ada berhubungan juga bagaimana beliau menata administrasi luar negeri tadi ya. Betul, di sini juga disampaikan ada yang bersifat diplomasi umum ke luar negeri gitu loh. Di sini juga ada disampaikan gitu. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah tadi sudah sangat luar biasa disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Orin bagaimana administrasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam konteks konteks dalam negeri ya tadi ya. Di dalamnya kemudian Rasulullah membagi berbagai wilayah, di wilayah itu kemudian dipimpin, kemudian juga administrasi dalam bidang keagamaan, administrasi dalam kesekretariatan, dan juga dari dalam bagaimana beliau mengadministrasi konteksnya hubungan luar negeri dengan berbagai wilayah di sekitar daulah Islam gitu ya. Wah, ini menjadi menarik sebenarnya untuk kita lebih kupas, tapi karena kita juga tidak bisa untuk lebih detailnya rekan-rekan sekalian bisa membaca buku ini di Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah SAW. Dan harapannya kebiasaan kita untuk membaca ini terus-menerus gitu ya, karena kita sangat konsen untuk ini, literasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting lah gitu ya. Oke, bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, jangan lupa ya di like, di komen, diberi saran lah untuk terus bisa mengembangkan channel ini, dan juga jangan lupa di subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.